Selanjutnya kita punya juga dynamic map gitu, peta yang sifatnya dinamis. Contohnya adalah sebuah Google Maps di handphone kita. Kenapa dikatakan dinamik? Karena di sini ada interaksi dengan user. User bisa melakukan pembesaran, zoom in gitu, jadi skalanya langsung berubah menjadi lebih detail gitu, area coverage-nya lebih kecil gitu. Kemudian bisa kita juga zoom out, jadi cover areanya kita besar tapi detailnya kurang gitu, tergeneralisasi nantinya objek-objeknya. Nah, jadi ada dynamic map, atau misal kalau di dalam Google Maps gitu kita bisa tampilkan terrainnya gitu ya, kemudian lokasi jalannya gitu. Atau kalau kita kemarin di peta apa namanya yang lain gitu ya, misal ada peta Citra Landsat gitu, peta geologi, peta geomap, kita bisa centang unchecklist layer-layer tertentu gitu. Layer jalannya kita hapus, atau layer bangunannya kita hapus, atau layer konturnya kita tampilkan, layer apa namanya batas-batas administratif. Jadi ada interaksi dengan user, makanya sifatnya dinamis. Nah, kemudian kita berbicara mengenai map design atau desain dari peta. Jadi desain dari peta itu adalah bagian dari ilmu kartografi atau ilmu tentang membuat peta gitu, map making. Nah, map design ini itu adalah rencana visual untuk mencapai sebuah target. Jadi ada komunikasi peta di sana. Desain peta yang kita gunakan itu untuk mengkomunikasikan informasi kita menjadi lebih indah, lebih efektif gitu ya, tercapai sesuai dengan tujuan dari pembuat peta kepada para users gitu, pembaca peta. Jadi tujuan dari desain peta itu gitu ya, itu untuk enhance, jadi untuk apa namanya menyampaikan informasi kita gitu kepada para pembaca peta gitu ya. Kemudian dari sana para pembaca peta itu bisa membaca informasi itu dengan mudah gitu. Jadi di sini tujuannya gitu ya, desain peta itu bagaimana agar peta kita gitu ya itu bisa kita tingkatkan gitu ya, kita pertambah kualitasnya sehingga nanti para pembaca peta itu mudah untuk paham gitu. Jadi kita bisa menyampaikan pesan benar gitu, informasi yang betul gitu kepada para user. Kemudian desain dari peta itu seimbang, kemudian koheren, kemudian tersusun gitu ya. Kemudian dia juga terlihat estetis atau terlihat menarik gitu. Jadi tidak hanya informasinya benar yang kita sampaikan, tapi juga ada apa namanya koherensi. Jadi ada keteraturan gitu. Ada balance gitu, ada keseimbangan gitu. Jadi jelas, kemudian rasional gitu ya. Ada buktinya gitu, kemudian clear dan lain-lain gitu. Nah, sedangkan kalau misal peta yang buruk gitu ya, itu memusingkan para pembaca dan dia itu tidak tersusun dengan rapih gitu ya, karena tadi membingungkan juga gitu. Nah, kemudian desain dari peta itu adalah perpaduan antara seni dan sains gitu. Jadi seorang pembuat peta itu bukan hanya seorang saintis, bukan seorang engineer, bukan seorang insinyur aja, bukan seorang orang seniman gitu, bukan. Tapi perpaduan antara keduanya. Ada informasi sains, engineer, kerekayasaan yang ingin ditampilkan, tetapi ada seninya juga di sana. Bagaimana agar visualnya bagus gitu ya, eye catching, kemudian tersusun dengan rapi dan lain-lain. Itu adalah merupakan sebuah komunikasi dari peta, bagian dari komunikasi peta gitu. Nah, di sini juga disebutkan gitu ya, mungkin saja gitu ya tidak jelas antara desain yang benar dan salah itu gitu. Jadi tidak ada desain yang benar, desain yang salah gitu. Tetapi yang ada adalah gitu peta yang lebih baik, peta yang lebih efektif, dan peta yang kurang baik, dan juga peta yang kurang efektif gitu ya.
Nah, kemudian di dalam map design nanti gitu, kita perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu mengenai prinsip dari simbolisasi. Apa itu simbolisasi? Itu adalah bagaimana cara kita gitu ya menggambarkan objek geografis kita kepada para user gitu. Jadi ada visual variables gitu. Ada variables dari visualnya. Bagaimana pembaca kita melihat informasi itu dalam bentuk karakter-karakter, dalam bentuk simbol-simbol geometri dan sebagainya gitu. Kita sudah tahu bahwa data spasial kita di dalam peta itu dibagi menjadi titik, garis, dan juga area, gitu ya. Nah, kemudian di sana nanti akan dijelaskan spasi, gitu ya, dari tinjauan variabel spasinya bagaimana, gitu. Kemudian dari bentuk, gitu. Dari bentuk ada bentuk segitiga, gitu ya. Kemudian ada bentuk lingkaran, gitu ya. Ada bentuk trapesium dan lain-lain, gitu. Untuk masing-masing poin, line, dan juga area akan berbeda-beda. Kemudian dari ukuran gitu ya, ada yang ukuran dari geometrinya dia besar gitu, kemudian ada yang kecil gitu. Ada garis yang tipis, ada garis yang sedang, dan juga ada garis yang tebal gitu. Area juga sama, tersusun antara titik-titik yang berukuran kecil atau besar dan sebagainya. Kemudian ada lightness gitu atau kecerahan. Jadi tentu kita sudah tahu di sini ada satu warna tertentu, kemudian ada yang memiliki tingkat kecerahannya paling cerah, kemudian tingkat kecerahannya paling kecil. Itu juga berlaku gitu ya untuk areal dan juga untuk linear gitu ya. Ada garis, ada area yang terang, ada garis dan area yang lebih gelap, dan ada garis dan area yang lebih terang gitu ya. Ada yang paling gelap dan ada yang paling terang. Nah, ini simbolisasi-simbolisasi yang kita gunakan di dalam sebuah pembuatan peta gitu ya, dalam bagaimana cara kita melakukan desain peta. Jadi ada variabel-variabel visual yang dilihat oleh mata user kita, para pembaca, dari aspek spasinya bagaimana, kemudian dari aspek ukuran, geometri bentuknya, dan juga tingkat kecerahan dari warnanya. Nah, ini contoh lain dari map design kita, itu perlu memperhatikan aspek dari seni gitu ya. Nah, salah satu yang sering digunakan untuk melakukan pewarnaan di dalam reality fenomena dunia kita, itu menggunakan warna red, menggunakan warna green, blues, dan juga browns gitu. Jadi untuk meniru fenomena dunia nyata kita gitu ya, to imitate real world phenomena gitu, itu sering digunakan warna hijau, biru, dan juga coklat. Hijau untuk area-area yang memiliki kontur yang lebih terjal gitu ya, lebih tepatnya yang memiliki vegetasi gitu ya, vegetasi gitu. Jadi di sana hutan gitu dan lain-lain. Contohnya di Indonesia. Nah, Kalimantan satu pulau tersendiri dia warna hijau. Jadi vegetasinya banyak gitu. Vegetasi hutannya ya, hutan hujan tropis di sini gitu. Termasuk di sana ada Jepang, China gitu ya, dan juga ada negara-negara Skandinavia di sini gitu ya. Kemudian lain-lain gitu ya, termasuk hutan dari Amazon gitu ya di Amerika Selatan. Kemudian ada blues. Jadi di sini adalah warna biru untuk menunjukkan biasanya itu adalah objek real world kita berbentuk laut atau pantai gitu ya, atau di sana ada karang terumbu gitu ya. Makin dia makin biru pekat, artinya dia makin dalam gitu. Kemudian ada warna browns, itu untuk menunjukkan tanah dataran gitu ya. Seperti di negara-negara Afrika, kemudian negara-negara Arab Saudi, Timur Tengah, kemudian Mongolia gitu ya, daerah-daerah gurun gitu ya. Di sana kita lihat negara tepi barat dari Amerika gitu. Nah, kemudian warna juga di dalam desain peta kita itu bisa menunjukkan gitu ya, perbedaan gitu. Di sini daerah yang berwarna merah itu adalah daerah di mana waktu tahun 2004 gitu
itu pemenang dari Partai Republik di Amerika Serikat. Kemudian kalau yang warna biru itu yang memilih Partai Demokrat. Jadi warna di sini digunakan untuk mendesain mana saja sih wilayah-wilayah yang memilih Partai Republik dan juga Partai Demokrat gitu. Jadi warna digunakan untuk sebagai sebuah pemaknaan gitu. Makna dari warna merah itu artinya adalah daerah-daerah gitu ya, negara-negara bagian di Amerika Serikat yang memilih Partai Republik dalam pemilihan tahun 2004. Kemudian kalau yang warna biru yang memilih Partai Demokrat. Jadi warna digunakan sebagai keterangan gitu ya, sebagai mananya apa sih gitu ya. Kemudian warna juga bisa digunakan sebagai bentuk dari emphasize, jadi penekanan gitu. Jadi kalau di sini kasih warna merah gitu ya, titik itu adalah sebuah awal dari perjalanan. Kemudian ada track, kemudian diberikanlah sebuah tanda silang dengan warna merah. Jadi red marks the spot gitu. Jadi warna merah ini menandakan sebuah titik dari harta karun misalnya, titik dari sebuah pencarian. Jadi penggunaan warna untuk menyediakan penekanan. Kemudian warna juga bisa digunakan untuk estetika gitu. Jadi kalau kita lihat ada harmoni gitu di sana. Warna-warna merah kemudian berpadu dengan warna putih, kemudian warna yang dipilih biru pekat dan sebagainya, menunjukkan bendera Amerika Serikat. Jadi ada nilai estetika. Jadi kita lihat di sana ada harmoni, ada perpaduan yang bisa jadi lebih indah ya kalau misal kita lihat dengan perpaduan warna yang berbeda bisa menghasilkan seni gitu. Jadi pembuatan peta itu tidak hanya sains tapi juga ada nilai seninya gitu ya. Atau juga untuk memperlihatkan sebuah karakter yang berbeda gitu, keterangan yang berbeda, nilai yang berbeda, abstraksi gitu. Jadi kita bisa bedakan gitu. Ya contohnya mungkin ya daerah sini gitu ya kita bedakan dengan warna hijau gitu. Entah nanti untuk keterangan apa gitu ya. Kemudian di sini ada warna kuning, kemudian ada warna coklat, dan ada warna merah gitu. Jadi untuk abstraksi. Warna memiliki makna yang banyak gitu ya di dalam peta kita, di dalam GIS kita. Jadi dia bisa menunjukkan sebuah meaning, makna, kemudian kita juga bisa menunjukkan keterangan seperti abstraksi gitu ya. Kemudian tadi juga untuk emphasize, jadi untuk penekanan gitu. Kemudian juga bisa untuk tadi estetika gitu. Estetika kita melihat ada perpaduan dari warna yang ada di peta kita gitu. Jadi ada filosofinya lah gitu, ada nilai-nilai visual gitu ya, ada seninya gitu. Nah itu bisa kita mainkan dari warna yang kita gunakan gitu.